Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqati athamina sanubayyinu lakum ilmul balaghah anil haqiqah. Anaka mutakalimah al-awwal, summa mutakalimah athaniya ukhtina afwanillah, summa mutakalimah al-akhirah ukhtina Widat Rahma Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqiqah. Al-haqiqah lughatan minal haqqi syai' idza sabata thumma naqala ilal kalimah ats-tsabitah awil mutsabbata fi makanil asli wa ta fiha linakli minal wasfiyah ilal ismiyah awil lafdhu ad-dal alal mawdu'ihi al-asli. Wal haqiqah aidan hiya dzatu syai' al-mulazima lahu idza in aqwal makhluqat kulluha taftakiru ila asma yastadillu biha alaiha liya'rifu kullu minhuma bismihi li ghardi tafahum fahuwa amrud daruri fa ismul mawdu' biiza'il musamma huwa haqiqa lahu kas-sama wal ard wal hard wal barad binisba li ma'aniha al mawdu'a laha wa ya'rifu usuliyun al-haqiqah bi'annaha hiya al-lafdhu al-musta'mal fi ma wada'u lahu awalan fil istilah alladhi bihi at-takhatub lughawiyan kana at-takhatub aw syar'iyyan aw al-'arfiyyan wa qad istaqarra hadzal ta'rif fashtahiru bainal usuliyyin wa min ba'd al-mustalahat fa innal haqiqah hiya kalimah fil ayatil qur'aniyyah tastahdimu ka ma'nal asli muhaddad salafan walaha ghardu muhaddad. Jadi al-haqiqah adalah dalam sebuah artian bahasa itu adalah hak sesuatu jika dibuktikan kemudian dipindahkan ke kata tetap atau tetap di tempat aslinya dan diubah di dalamnya untuk mentransfer dari deskriptif ke nominal atau kata yang menunjukkan subjek aslinya. Dan hakiko juga itu adalah hal yang sama yang melekat padanya jika ucapan semua makhluk tidak memiliki nama yang dapat digunakan untuk menyimpulkannya, sehingga masing-masing dikenal dengan namanya untuk tujuan pemahaman. Maka itu perlu nama subjek dalam kaitannya dengan namanya adalah faktanya seperti langit dan bumi, panas dan dingin, menurut arti yang diberikan. Para usuliyun mengetahui kebenaran hakiko itu sebagai istilah yang digunakan dalam apa yang pertama kali diberikan kepadanya dalam terminologi di mana untuk berkomunikasi, berbicara secara linguistik, legal atau adat. Dan definisi ini telah stabil dan menjadi populer di kalangan penduduk aslinya. Dari beberapa istilah, hakikoh adalah sebuah kata dalam ayat Al-Quran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan dan memiliki tujuan tertentu. Summa nastamir ila mutakalima atsaniyah ukhtina afwanillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fi hadal fursa uridu an astamira al-bayan fi aqsamil haqiqati. Wa tanqasimu al-haqiqa ila thalathati aqsamin. Wa ma hiya? Hiya al-awwal al-haqiqa al-lughawiyah, wa tsani al-haqiqa asy-syar'iyyah, wa tsalits al-haqiqa al-'urfiyyah. Pembagian hakikat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama hakikat lugawiyah, selanjutnya hakikat syariah, terakhir hakikat urfiyah. Amma al-haqiqah al-lugawiyah wa hiya al-lafzu al-musta'milu fi ma wudi'a lahu fil lughah. Hakikat lugawiyah ini yaitu lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Di hakikat secara bahasa, hakikat lugawiyah itu. Misal min hakikat al-lugawiyah yakni lafzu as-salah fa inna hakikataha al-lugawiyah wa ad-du'a fatahmilu alaihi fi
kalami ahli lughah. Contohnya itu lafaz as-shalah. Hakikat secara bahasanya, sholat ini berarti doa menurut ahli bahasa. Menurut perkataan ahli bahasa, sholat itu hakikat bahasanya itu doa. Cuma ba'daha haqiqah asy-syar'iyyah. Hiya al-lafzu al-musta'milu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Itu hakikat syar'iyyah ini lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara syar'i atau secara syara. Kalau bisa dibilang hakikat syariah ini kayak istilah, secara istilah, hakikat secara istilahnya. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa hakikat syariah ini yaitu nama-nama atau lafaz-lafaz yang dipindahkan dari bahasa terhadap syara. Sebagian lagi ada juga yang mengatakan tapi hakikat syar'i ini yaitu setiap lafaz yang diletakkan dengan makna bahasa kemudian digunakan dengan atau dalam syara dengan sebutan lain. Nah, dari definisi yang tadi saya sebutkan itu menurut dua perkataan ulama ini, hakikat syar'iyah itu yaitu menggunakan lafaz dengan makna yang dibawa oleh syara. Contohnya lafaz as-shalah fa inna haqiqataha asy-syar'iyyah wa hiya al-aqwal wal af'al al-ma'lumah al-maftuha bit takbir wal mukhtatamah bit taslim fatahmilu alaihi fi kalami ahli syar'i ala dzalik. Lafaz salat ini hakikat syar'inya yaitu perkataan atau perbuatan yang diketahui dan dibuka atau dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, hakikat ini digunakan dalam perkataan ahli syar'i. Tsumma ats-tsalits al-haqiqah al-'urfiyyah. Wa ma hiya al-haqiqah al-'urfiyyah? Wa hiya yakni al-lafzu al-musta'mil fi ma wudi'a lahu fil 'urfi. Itu hakikat yang asal peletakannya karena istimal atau banyak dilakukan secara seolah-olah letak aslinya ini ditinggalkan dan dipakai lagi sehingga penggantinya itu menjadi masyhur dan dapat dipahami oleh mustami' tanpa terlintas dalam pikirannya letak asalnya. Nah, hakikat urfiyah ini yaitu lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara urf atau adat. Urf ini artinya adat atau kebiasaan. Jadi orang tuh taunya bukan tahu asli hakikatnya ini lafaz hakikatnya tuh orang-orang banyak yang nggak tahu. Orang tuh taunya hakikat yang lebih masuk hakikat urfiyahnya dari lafaz yang aslinya itu yang lebih masyhur atau lebih terkenal. Orang lebih tahu hakikat itu hakikat urfinya daripada hakikat asalnya. Contohnya apa? Adabah ini fa inna haqiqataha al-'urfiyah dzatal arba' minal hayawan fatahmilu alaihi fi kalami ahli al-'urfi. Jadi dabah itu banyak yang nggak tahu hakikat atau kata dabah ini, banyak orang yang nggak tahu, tapi yang lebih masyhur dari dabah ini, orang-orang yang lebih tahu hakikatnya itu yaitu hewan yang berkaki 4. Orang lebih tahu hewan berkaki 4 daripada adabah. Adabah itu kan aslinya, hakikat aslinya, tapi orang-orang tuh nggak tahu. Maksudnya nggak banyak orang yang tahu, cuma sebagian aja yang tahu. Kebanyakan orang taunya hewan berkaki 4 gitu. Nah, hakikat urfiyah ini dibagi juga jadi dua. Al-awal hakikah urfiyah ammah wa hakikah urfiyah khasah. Yang ammah ini adalah hakikat yang tidak
Faidatu ma'rifati taksimil haqiqah ila thalathati aqsam. Al-awwal an nahmila kulla lafzin 'ala al-ma'nahul haqiqi fi mawdu'in isti'malihi. Fayahmilu fi kalami ahli lughah 'ala haqiqati lughawiyyah wa hiya isti'malu syar'i 'ala haqiqati al-syar'iyyah wa fi isti'malil 'urfi 'ala al-haqiqah al-'arfiyyah. Nastamir fi ahkamil haqiqati. Al-qasdul al-qanuniyu fi hadhil halati ahkamun muhaddadatun tantabiqu 'alal haqiqati wa hunaka thalathatu qawanin tantabiqu 'alal haqiqati wa hiya al-ma'na al-mu'ayyan lil lafzi imma al-am awil khas awil amr awil nahi awil nahyu ala niyatil mutakallim amla. Tetapnya maksud hukum dalam hal ini adalah ketentuan pasti yang berlaku bagi hakikat. Al-awwal, tetapnya makna yang telah ditetapkan atas suatu lafaz, baik lafaz am ataupun khas, amr ataupun nahyu, diniatkan mutakallim atau tidak diniatkan. Misal min hadzal hukmi yakni lafdu irka'u wasjudu, amrul ruku wasjud bima'na al-haqiqah. Ayat apa contohnya? Irka'u wasjudu, memerintahkan ruku dan sujud dengan makna haqiqah. Summa an-nahyu 'anil qitali mutabiqan bima'na al-haqiqati fil ayah wa la taqtulun nafsa illa allati harramallahu illa bil haqq. Selanjutnya, larangan membunuh sesuai dengan makna hakikinya dalam ayat wa la taqtulun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Summa hukmu atsani ta'kidul makna minal lafzi ala maknal haqiqati, atau menegaskan makna dari lafaz yang bermakna hakiki. Takdimul haqiqati alal majazi, ba'dahu mendahulukan hakikah atas majaz. Ketika hakikat dan majaz bertentangan, maka yang didahulukan adalah makna hakikah. Ayat ila hadza nastamir ila mutakallimah ba'daha falyatafaddal 'alaiha mashkura. طيب الفرق بين الحقيقة والمجاز في كتاب شرح على الجوهر المكنون في البلاغة هناك شعر يعني حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف بالخطاب فاتبع. ومن هذا الشعر نأخذ المعنى الحقيقة فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له, lafaz yang dipakai menurut arti yang seharusnya. Al-mithal al-wardatu jamilatun, jadi penggunaan lafaznya itu benar-benar menunjukkan arti yang sesungguhnya. Wa ammal majaz al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, ay isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu bi alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Sedangkan majaz adalah lafaz yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya, atau penggunaan lafaz yang bukan makna seharusnya, melainkan lafaz yang ada kaitannya dengan makna aslinya. Contohnya, yadullahi fawqa aydihim. Ayat Al-Quran ini tidak diartikan dengan tangan layaknya tangan milik manusia, akan tetapi arti yang lebih tepat adalah kekuasaan Allah di atas atau melebihi kekuasaan manusia.
فهذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز.